Public speaking tema, stunting defisiensi mekanisme evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Universitas Maju Bima. Nama saya Suci Ramadhani, selaku Ketua Tim Penyusunan Karya Tulis Ilmiah. Kami bersama dengan rekan saya, Vivi Lutfiana. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan karya tulis ilmiah yang telah kami susun secara bersama dengan judul Defisiensi Mekanisme Evaluasi Program Suplementasi Zat Besi yang berfokus pada peran multi stakeholder dalam intervensi pencegahan stunting pada remaja di Kota Bima. Nah, untuk mengawali presentasi kali ini, kami akan membahas terkait dengan latar belakang mengapa kami memilih judul atau mengangkat tema ini. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa permasalahan stunting di Indonesia merupakan permasalahan yang saat ini tengah terjadi dan perlu perhatian khusus dari kita semua, yang mana angka stunting di Indonesia pada saat ini masih mencapai angka 19,8% dan masih jauh dari target nasional pemerintah yaitu sebesar 14%. Kemudian di Kota Bima sendiri kondisi stuntingnya juga masih sangat parah atau masih sangat tinggi, bisa dikatakan yaitu di angka 30,30% pada tahun 2024 menurut survei status gizi Indonesia. Nah, kemudian fokus intervensi yang kami angkat pada permasalahan ini adalah intervensi kepada kepada remaja putri yang nantinya akan menjadi calon ibu yang akan melahirkan anak yang beresiko stunting. Jadi kenapa pada remaja putri? Karena dari remaja putri ini kita bisa mencegah angka stunting itu dari remaja putri yang akan menjadi calon ibu yang nantinya beresiko untuk melahirkan anak yang stunting. Kemudian kami akan menguraikan defisiensi evaluasi program dari tablet tambah darah. Baik, selanjutnya di sini kami akan menguraikan terkait dengan defisiensi evaluasi dari program tablet tambah darah. Nah, program pemberian atau suplementasi tablet tambah darah di Indonesia atau di Kota Bima khususnya sendiri merupakan program yang telah dilaksanakan dalam rangka untuk mencegah remaja putri ataupun ibu hamil nantinya untuk terkena anemia. Nah, program TTD di Kota Bima sendiri sudah dilaksanakan mulai tahun 2018, namun evaluasinya masih belum komprehensif dan belum optimal. Kemudian dari program ini yang sudah berjalan mulai tahun 2018 ini, kami menganalisis beberapa atau kami mengidentifikasi beberapa kesenjangan awal. Jadi ini studi kasusnya dari salah satu sekolah pada saat kami melaksanakan observasi awal. Ada beberapa poin yang kemudian kami highlight. Yang pertama yaitu monitoring dari program yang masih bersifat administratif. Jadi monitoringnya masih bersifat administratif dan belum memperhatikan perubahan perilaku setelah program ini dijalankan. Kemudian evaluasi dampak yang masih lemah. Evaluasi dampak yang masih lemah ini yang mana evaluasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait atau oleh stakeholder yang melaksanakan program masih belum memiliki evaluasi yang terukur, masih belum memiliki target capaian yang terukur. Sebetulnya dari beberapa stakeholder yang telah melaksanakan program sudah ada evaluasi yang mereka persiapkan. Namun evaluasi ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya masih bersifat administratif, belum memiliki target capaian yang jelas dan juga umpan balik setelah evaluasi yang masih lemah. Yang mana evaluasi ini tidak dijadikan sebagai bahan rujukan untuk memperbaiki program pemberian atau suplementasi tablet tambah darah itu sendiri. Dari permasalahan dan dari latar belakang yang telah kami jelaskan, akhirnya kami merumuskan masalah yang kemudian kami angkat di tablet karya tulis ilmiah kami ini, yaitu bagaimana defisiensi mekanisme evaluasi program suplementasi zat besi ini pada remaja putri berdasarkan peran multi stakeholder dalam intervensi pencegahan stunting pada remaja putri di Kota Bima. Kemudian tentunya tujuan penelitian kami adalah menganalisis defisiensi tersebut untuk memberikan pemahaman mendalam dan juga menganalisis kesenjangan-kesenjangan yang ada pada program yang telah berlaku untuk ditemukan solusinya tentunya. Kemudian selanjutnya adalah tinjauan pusaka. Nah, di sini kami tinjauan pusaka merupakan konsep-konsep atau teori-teori pendukung yang mendukung penelitian ini. Salah satunya adalah definisi dan juga konsep stunting. Seperti yang kita tahu, stunting merupakan masalah gizi kronis yang menyerang
anak atau balita, yang mana ini biasanya terjadi terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Dan stunting ini bukan semata-mata masalah tinggi atau pendeknya badan saja, tapi lebih kompleks lagi dari itu. Stunting ini merupakan permasalahan yang pastinya akan mengganggu kualitas sumber daya manusia dan akan mengancam keberlangsungan atau adanya bonus demografi nantinya. Kemudian di sini Kemudian di sini ada masalah anemia pada remaja putri. Jadi untuk masalah stunting ini sendiri sebetulnya ada beberapa penyebab dan tentunya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai pencegahan. Salah satunya adalah mencegah dari hulu, yaitu pada remaja putri yang nantinya akan menjadi calon ibu yang akan melahirkan anak yang beresiko stunting. Jadi salah satu penyebab dari ibu yang melahirkan anak yang stunting itu adalah ibu yang kekurangan zat besi atau ibu yang anemia. Nah, untuk masalah anemia ini sebetulnya bisa dicegah pada saat ibu itu menjadi remaja putri atau sebelum menikah, sehingga adanya program suplementasi zat besi tadinya. Karena ibu yang mengalami anemia nantinya akan melahirkan anak yang BBLR atau berat badan lahir rendah, sehingga akan berpengaruh pada fisik atau kondisi tubuh anak itu sendiri. Nah, kemudian salah satu kebijakan nasional yang mendukung untuk bagaimana remaja putri atau ibu hamil ini tidak terkena anemia adalah program suplementasi zat besi itu. Selanjutnya, metode penelitian. Di metode penelitian ini terdiri dari 6 poin, yaitu rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, persiapan dan perizinan, pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Di rancangan penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali kompleksitas interaksi mekanisme evaluasi program suplementasi zat besi. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian kami yaitu di Kota Bima dengan waktu selama 3 bulan dimulai dari bulan Maret sampai pada bulan Mei 2025. Alasan kami memilih Kota Bima karena Kota Bima merupakan salah satu kota dengan prevalensi stunting yang cukup tinggi, yaitu 30,30% pada tahun 2024. Kemudian, persiapan dan perizinan. Tentunya sebelum kami melakukan penelitian, kami melalui proses persiapan dan perizinan dengan stakeholder yang terlibat, yaitu seperti Dikes, Puskesmas, sekolah, dan DPPKB. Kemudian pengumpulan data. Kami menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Kemudian analisis data. Di analisis data ini kami menggunakan model Miles and Huberman dengan melalui 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tentunya analisis data ini kami lakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mendapatkan perspektif yang lebih komprehensif. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan. Di penyusunan laporan ini tentunya kami memastikan terlebih dahulu terkait dengan keabsahan data melalui metode triangulasi, di mana metode triangulasi ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Pembahasan, yang dimana di dalam hasil dan pembahasan ini terdapat 3 poin. Yang pertama terkait dengan mekanisme distribusi TTD, yang kedua defisiensi mekanisme evaluasi post implementasi, dan yang ketiga kepatuhan konsumsi TTD. Saya akan memaparkan terkait dengan kesimpulan dari pembahasan dan juga pemaparan terkait dengan karya tulis yang telah kami paparkan sebelumnya. Di sini kami meng-highlight kesimpulannya koordinasi lintas sektor atau koordinasi multi stakeholder yang masih belum optimal. Kemudian selanjutnya ada defisiensi evaluasi program suplementasi zat besi itu sendiri. Jadi beberapa hal terkait dengan kesenjangan yang telah kami highlight sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan rekomendasi dan juga kontribusi dari penelitian kami. Nah, dari rekomendasi ini kami menyarankan beberapa hal yang dapat dilakukan berdasarkan dari kesenjangan yang telah dipaparkan sebelumnya. Di antaranya yang pertama adalah penguatan tata kelola dan koordinasi. Jadi terkait dengan tata kelola administrasi, kemudian koordinasi multi stakeholder harus lebih ditingkatkan lagi sehingga bisa dibentuk tim koordinasi lintas sektor yang nantinya dapat
memperbaiki sinergitas antara stakeholder satu dengan stakeholder yang lainnya sehingga dapat terjalin sinergitas untuk pelaksanaan program ini sendiri. Kemudian yang kedua, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi. Jadi sistem monitoring dan evaluasi yang tadinya hanya bersifat administratif ataupun yang tadinya masih berupa formalitas saja, kemudian harus ditingkatkan dan diperbaiki sehingga evaluasi ini tidak hanya menjadi formalitas saja, namun berupa bahan untuk dapat diperbaiki atau bahan untuk diperbaiki seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi. Edukasi dan sosialisasi yang telah dilakukan bisa dirubah metodenya dengan metode-metode yang lebih menarik, lebih interaktif, bisa juga dengan salah satunya yaitu dengan metode peer educator. Kemudian yang terakhir adalah optimalisasi program dan aksesibilitas. Jadi setiap program yang telah dirancang, baik program tablet tambah darah, kemudian program-program inovasi lainnya, itu lebih dioptimalisasikan lagi dan dapat diperbaiki lagi bagaimana layanan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan bagi remaja ini. Misalnya ketika jadwal posyandu itu bertabrakan dengan waktu sekolah, maka bisa dicari solusinya untuk sehingga remaja itu bisa mengakses layanan kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagian kontribusi dari penelitian. Di sini ada 4 yang kami cantumkan. Yang pertama itu kontribusi teoretis, kontribusi praktis, kontribusi metodologis, dan juga kontribusi kebijakan. Kontribusi teoretis di sini kami menyediakan literatur-literatur terkait dengan bagaimana mekanisme evaluasi dari program suplementasi zat besi yang bisa diakses. Kemudian kontribusi praktisnya berupa bagaimana adanya evaluasi atau bagaimana identifikasi dari defisiensi mekanisme evaluasi program suplementasi atau program-program mengenai layanan kesehatan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kontribusi metodologis. Di sini kami menggunakan atau menyediakan kontribusi metodologis berupa penelitian dengan metode kualitatif yang berbasis kepada kepada penelitian berupa defisiensi mekanisme evaluasi program suplementasi zat besi. Dan yang terakhir yaitu kontribusi kebijakan. Di sini kami menyediakan beberapa bukti-bukti yang dapat menjadi penguat atau pendukung untuk stakeholder merumuskan kebijakan terkait dengan evaluasi program yang telah dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti nyata yang telah dipaparkan pada penelitian ini.